Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini diuraikan oleh Simon Aliasir dengan judul Syukur dan Kupur, doa dalam Kristen dan Islam. Ini disampaikan pada khotbah Hari Raya Idul Fitri tahun 1411 Hijriah yang lalu, kira-kira 35 tahun yang lalu. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, nikmat yang dilimpahkan kepada mereka yang seharusnya kita peroleh juga ialah nikmat rohani. Nikmat yang sangat tinggi. Nikmat itulah yang menuntun umat manusia memperoleh kebahagiaan yang fitri, yang hakiki, dan membuat mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala Tuhan mereka. Nikmat duniawi memang tidak boleh diabaikan, tetapi perlu diingat bahwa kelimpahan makanan duniawi menyebabkan umat manusia kehilangan makanan samawi atau makanan rohani. Sebagaimana dibuktikan di dalam sejarah masa kelimpahan harta atau Id. Yang pertama, umat Kristen disebut sebagai zaman jahiliyah yang kerusakan merajalela di darat dan di lautan. Zaharul fasadulil bariwal bahr, surat 30 ayat 41. Sedangkan masa kelimpahan harta atau Id yang kedua di dalam hadis disebut masa merajalelanya fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, yang senantiasa membuat kerusakan di muka bumi. Inna Ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard, surat 18, yaitu surat Al-Kahfi ayatnya 94. Saudara-saudara kaum muslimin yang budiman, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang dengan rahmaniyahnya dan rahimiyahnya agama yang sempurna, yakni agama Islam, telah diwahyukan. Surat 5 surat Al-Maidah ayat 3. Dalam Islam tidak hanya dijelaskan hidayah atau pimpinan yang sempurna dalam segala aspek kehidupan, melainkan juga diberikan contoh-contoh yang konkret, nyata, real, bayinah, yang sempurna di dalam segala aspek kehidupan umat manusia. Surat Al-Baqarah ayat 185 yang pada awal video ini sudah dibacakan.
misalnya kebahagiaan hidup yang telah tertanam di dalam fitrah manusia, semua agama dapat menguraikan secara panjang lebar dan rinci tentang kebahagiaan dan hidup bahagia yang selaras dengan fitrah manusia. Tetapi tidak ada satu agama pun yang dapat memberikan contoh konkret bagaimana hidup berbahagia itu selain Islam. Dalam Islam ada contoh konkret, yaitu kehidupan umat manusia pada tanggal 1 Syawal, sesaat atau saat merayakan Idul Fitri. Pada hari ini segenap umat Islam di seluruh dunia benar-benar menjadi cermin kembali kepada fitrahnya yang suci tanpa dosa. Semua dosa yang mengotori jiwanya insya Allah telah diampuni, baik dosa kepada Allah Ta'ala maupun dosa kepada sesama manusia, dan juga dosa yang disebabkan karena makanan dan minuman. Dosa kepada Allah Ta'ala telah mendapatkan maghfirah karena mereka telah sebulan penuh melaksanakan jihad akbar dengan berpuasa Ramadan dan beribadah lain-lainnya yang menjadi rangkaiannya, seperti misalnya sholat nafilah, dzikir dan doa serta iktikaf. Dosa kepada sesama juga telah diampuni atau mendapat ampunan karena kita telah saling menghalalkan, saling memaafkan, saling meminta maaf, serta kita saling bersilatul rahmi. Dosa-dosa yang diakibatkan oleh makanan dan minuman barangkali memakan dan meminum yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan terhapus karena zakat dan sedekah serta infak yang dikeluarkan dengan tulus ikhlas selama bulan Ramadan. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, manusia yang telah kembali kepada fitrah sucinya sebagaimana kita saksikan sekarang ini, marilah mereka berpakaian bagus dan rapi berwarna-warni, makan dan minum yang lezat, hubungan sesama umat mesra dan dinamis, serta saling memberi salam dan doa. Barangkali ke tanah lapang seraya mengucapkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil, lalu mengerjakan sholat Idul Fitri dengan khusyuk yang diikuti dengan khutbah yang amat bermanfaat bagi pemeliharaan dan peningkatan iman dan takwa kepada Allah Ta'ala.
Maka dari itu saudara-saudara kaum muslimin dan para pemirsa yang budiman, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga keadaan fitriyah ini tetap dapat kita pertahankan dan kita kembangkan ke arah kesempurnaan menuju manusia yang utuh. Demikian video ini, kurang lebihnya atau kesalahannya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.